Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi nih sama podcast Dialog Teman Biasa. Hari ini kita bakalan bincang-bincang nih seputar cewek kok kuliah S2 sih? Ya, hari ini aku mau bincang-bincang bareng sohib banget gitu, sohib aku. Ada Kapit, hai Kapit. Hai Upi, apa kabar? Alhamdulillah dalam kondisi yang baik. Kapit gimana kabarnya? Alhamdulillah nih di sini sedang hujan, jadi ya pilek-pilek dikit gitu. Oke. Mulai lagi nih ya persiapan buat S2-nya ya? Masih progres. Oke, oke, Kapit kita malam ini bakalan bahas tentang cewek kok mau sih gitu kuliah S2. Soalnya kan untuk nyelesain S1 aja tuh kayaknya butuh perjuangan yang luar biasa gitu ya. Nah, aku mau tanya nih yang pertama banget yang ada dalam pikiran aku, kenapa sih nih Kapit ini kan dapat beasiswa ya dan lanjut S2. Nah, alasan kakak ini untuk ngelanjutin S2 tuh apa sih? Cewek kenapa harus S2 ya? Hmm. Masa sih S1 doang? Kalau perempuan kan, kalau secara pribadi ya aku pemikirannya gini ya, Pi. Kalau perempuan itu nanti punya keluarga, nanti dia punya anak, ya otomatis kita nih sebagai perempuan harus bisa mendidik anak kita itu dengan sebaik-baiknya gitu. Kalau kita semakin tinggi pendidikan kita, otomatis pengetahuannya juga semakin banyak dong. Ya otomatis juga harapan aku ya aku bisa mendidik anak-anakku ke depan jauh lebih baik gitu. Karena kalau menurut aku ya, pendidikan yang paling baik itu di masa-masa golden age. Sementara golden age itu tentu saja berada dalam ranah pendidikan keluarga gitu ya. Berarti kita sebagai orang tua nantinya ya harus mempersiapkan pendidikan untuk anak-anak bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Itu sih awalan kenapa aku akhirnya memutuskan untuk lanjut S2. Ya, berarti memang visi ke depan ya lebih ke membangun keluarga yang apa namanya yang baik ya untuk anak-anaknya. Tapi emang kalau boleh tahu kakak tuh untuk S2 ini ngambil jurusan apa sih? Aku cerita sedikit tentang background sebelumnya ya. Jadi dulu aku kuliah S1-nya kan ilmu keluarga. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, kok concernnya keluarga banget ya, memang aku orang keluarga gitu. Aku termasuk yang concern untuk progres atau perbaikan keluarga-keluarga di Indonesia. Wah. Di pekerjaan sebelumnya, aku kerja sebagai konselor remaja. Di sana aku menemukan banyak fakta di lapangan bahwa banyak sekali permasalahan remaja kita saat ini berawal dari masalah keluarga gitu. Nah, oleh karena itu aku menjadi tertantang dan aku serasa kayak punya tanggung jawab lebih gitu untuk gimana caranya supaya pendidikan keluarga ini meningkat gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ambil psikologi pendidikan anak usia dini, agak melenceng sebetulnya. Iya, oke, oke, oke. Jadi sekarang ngambil apa kak untuk magisternya ini? Ambil psikologi terapan untuk peminatan psikologi anak usia dini. Ya ya, untuk pendidikan anak usia dini kan memang benar-benar ini ya harus concern dan memang dibutuhkan di Indonesia karena emang banyak ya kayaknya yang apa namanya pasangan suami istri tuh nggak siap gitu ya untuk menjadi seorang ibu dan seorang ayah kayak gitu. Betul banget, itu aku setuju. Oke. Oke, apalagi isu-isu tentang keluarga tuh kayaknya sebenarnya banyak cuman nggak dieksplor banyak ya nggak sih? Iya, kadang-kala sih persepsi kita di masyarakat tuh masih belum paham tentang pentingnya pendidikan keluarga gitu. Banyak banyak sekolah untuk menjadi guru, banyak sekolah untuk menjadi dokter, menjadi ilmuwan, tapi tidak ada sekolah untuk menjadi seorang orang tua gitu. Tidak ada bagaimana menjadi orang tua yang baik. Sejauh ini kan kita pakai ilmu turun temurun ya. Oh, kalau orang tua saya dulu kayak gini. Sementara generasi kita itu kan berbeda ya, dari zaman 60-an, 70, sekarang anak milenial, ada juga anak postmodern, itu kan penanganannya juga berbeda-beda. Sebenarnya motivasi terbesarnya itu apa sih, kan katanya kalau orang mau ngelakuin sesuatu itu harus ada motivasi dasarnya gitu loh biar di tengah-tengah tuh dia nggak gampang putus asa gitu.
kalau bicara tentang motivasi terbesar aku berasal dari daerah gitu ya. Terus di daerah aku tergolong masih daerah yang secara pembangunan baik itu ekonomi maupun sumber daya manusianya juga terbilang kurang gitu. Aku kalau kita melihat cakupan lebih luas misalnya Indonesia, SDM Indonesia juga banyak yang bagus, maksudnya yang potensial gitu, tapi tidak tercover dengan baik. Kenapa? Karena salah satunya yaitu tadi pemahaman keluarganya, entah itu memaksakan kehendak orang tua ataupun memang kalau menurut pendapat aku ya kita masih perlu gitu untuk mengoptimalkan sumber daya manusia. Jadi motivasi aku awalnya gimana nih caranya aku pengen ngebangun SDM unggul Indonesia, apalagi nanti di masa 2040-an ya di bonus demografi itu untuk SDM unggul itu. Nah, dipersiapkan dari sekarang gitu. Jadi goals aku ke depan aku pengen kalau misalnya kamu di bidang pendidikan di sekolah gitu. Nah, aku upayanya pengen ngebangun pendidikan itu dari rumah gitu, Pi. Jadi kita sama-sama pendidikan tapi kita beda tempat gitu. Oke deh, aku udah tahu nih sekarang motivasi terbesar dari Kapit. Cuman tuh aku juga pengen nih buat lanjut kuliah. Cuman kan kayaknya S2 tuh mahal banget, berjiti-jiti gitu ya. Nah, Iya. maksudnya bukan sekedar bayaran per semesternya ya, tapi kan kita juga butuh buat sehari-hari, bahkan tugas-tugas mahasiswa S2 tuh pasti lebih ngejelimet gitu dan lebih banyak ngeluarin duit. Nah, dari Kapit ini cara saat ini gimana nih? Gini ya, kalau untuk S2 ya secara pribadi aku juga kan sempet searching juga kan, browsing untuk biaya S2 rata-rata ya di atas 10 juta gitu ya untuk yang negeri. Nah, kalau untuk biaya sendiri ya aku rasa tabungan aku nggak cukup sampai segitu, apalagi nanti tesis, publikasi dan lain-lain. Akhirnya aku memutuskan untuk ikut seleksi beasiswa karena selain ngebantu buat kita biaya hidupnya, biaya semesterannya, beasiswa juga kan kita bisa lebih fokus kan kalau secara ekonomi kita sudah ada yang nge-cover gitu. Kalau aku sih gitu. Oke, berarti mendingan nyari beasiswa ya. Jadi kita ya mikirinnya tuh nggak terlalu terbebani sama biaya. Jadi fokus gitu buat belajar. Oke. Kalau Kapit pernah ikut apply beasiswa apa aja sih kalau boleh tahu? Aku kan lulus tahun 2018 kan, kita barengan tuh September wisuda. Nah, aku 1 tahun aku kerja dulu. Nah, pas di 2019 itu pertengahan tahun aku untuk pertama kalinya aku apply beasiswa LPDP dan qadarullah setelah ikut seleksi-seleksi yang banyak dramanya itu di akhir tahun kemarin 2019 Desember alhamdulillah dinyatakan lolos untuk beasiswa afirmasi dalam negeri. Oke, berarti ngambilnya apa LPDP ya? Kalau boleh tahu, nggak sih Kapit diceritain sedikit LPDP buat ya mungkin referensi lah buat kita dibanding beasiswa-beasiswa lain juga kan banyak ya. Kalau dibanding sama beasiswa lain, sebenarnya aku kurang paham ya, karena aku juga belum pernah, maksudnya secara pengalaman aku juga belum pernah apply beasiswa lain. Tapi kalau untuk beasiswa LPDP sendiri, beasiswa ini tuh buat siapa aja yang intinya anak Indonesia yang mau lanjut pendidikan, baik itu S2 maupun S3, dan dokter spesialis, bisa di dalam negeri maupun di luar negeri dengan jalur-jalurnya itu beda-beda, ada yang reguler, ada yang tadi aku bilang doktoral, ada dokter spesialis, ada juga afirmasi kayak aku daftarnya afirmasi karena ketika S1 aku bidik misi kan, jadi aku melalui jalur afirmasi alumni bidik misi gitu. Jadi kalau untuk di LPDP nanti kita dapat biaya UKT-nya langsung ditagihkan ke PDP, dan selain itu kita juga akan dapat biaya hidup gitu. Cukup lah ya, insya Allah kalau kita hemat-hemat biaya hidup ini bisa menunjang kita selama kosan dan lain-lain. Itu sih kalau. Oke.
baru aja aku tadi ngehalu gitu, aku S2 pakai beasiswa kayaknya seru banget gitu, tapi ngedenger kamu bilang ada drama-dramanya, aduh aku kayaknya mulai persiapan banget gitu ya. Oke. Oke, berarti teman-teman yang mungkin ngedengar podcast ini, kita jadi tahu ya bahwa memang ketika kita akan memulai sesuatu ya kita harus punya motivasi yang kuat, ya nggak sih Kapit? Iya betul banget, karena motivasi itu ketika kita, yang aku bilang tadi kan, jalan kita tuh nggak selalu lurus-lurus aja kan. Nah kalau kita ada jalannya, ada kerikil-kerikilnya dikit lah ya, balik lagi ke motivasi yang akan menguatkan kita gitu. Oke, nah berarti tim Halu tidak boleh bersenang-senang dulu ya, karena di depan kehidupan kita begitu kejam. Oke deh. Kenyataan tidak seindah harapan ya. Aduh. Oke deh Kapit, makasih buat bincang-bincang tentang S2-nya. Mungkin nanti pekan depan kita bakal ngobrol lagi kali ya. Aku Boleh. masih pengen nanya nih, gimana sih kakak itu memulai persiapan dan pendaftaran buat S2 gitu ya. Kayaknya kan tadi kalau aku dengar tuh kayak mulus banget gitu ya, lulus S1, kerja, terus persiapan, terus daftar S2, daftar beasiswa, daftar S2, kayaknya itu nggak ada penolakan gitu, lancar-lancar aja gitu. Padahal kan di baliknya pasti ada drama-drama yang tadi kakak bilang. Iya. Oke deh. Ada yang mau disampaikan gak nih untuk yang terakhir, dan mungkin buat mereka yang mau dengerin buat minggu depan? Kalau untuk UPI dan tim halu, teman-teman barisan di belakangnya, kalau saran aku ya kita ngehalu boleh, tapi siapkan rencana-rencananya gitu. Jadi jangan cuman harapannya, berarti mau S2 nih, berarti plannya apa yang sudah kita persiapkan. Karena persiapan itu jauh, maksudnya tuh kalau persiapan kita baik, insya Allah kedepannya akan baik gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nggak punya persiapan, terus tiba-tiba daftar, ya kita harus bersiap dengan semua kemungkinan yang ada ya. Gitu. Jadi maksimalkan di persiapannya gitu kalau apa-apa. Oke, maksimalkan di persiapan ya. Berarti minggu depan kita bakalan bahas nih tentang persiapan dan gimana sih cara mendaftar S2 serta beasiswa, khususnya beasiswa yang diikutin sama Kapit. Oke Kapit? Oke. Deh, sampai jumpa minggu depan ya Kapit. Terima kasih banyak sudah mau melipir. See you, sehat-sehat Pi. Ya, kamu juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.